ini kita akan ngobrol seperti tadi sudah diceritakan oleh Robi dari Navigula bahwa sebentar lagi kita akan ngobrol masalah kopi. Sekarang ini ya Bapak dan Ibu, kopi itu memang bukan lagi sebuah minuman yang kalau zaman dulu Ibu ya, itu mungkin adalah minuman yang lebih identik dengan orang-orang yang sudah berumur gitu. Kalau kopi mah aku enggak gitu biasanya zaman dulu itu ya. Tapi sekarang kopi semakin populer, tempat orang menyelesaikan proses deal sebuah keputusan biasanya sambil ngopi-ngopi ya. Atau juga ada beberapa yang reunian ngopi-ngopi cantik seperti itu ya. Nah sekarang kita akan bikin sebuah talk show. Ini lebih ke berbagi cerita, sharing juga. Yang selama ini kayak seperti tadi chef belum bilang, seorang chef aja ya itu sangat cinta mati sama kopi, tapi belum tentu tahu banget sebenarnya kopi itu seperti apa gitu ya. Nah untuk itu sekarang saya ingin memanggil untuk teman-teman yang sudah hadir di sini di hadapan kita. Kita akan panggil ada Bapak Arif Budiman. Apakah sudah bersama kita di sini? Halo Bapak. Silakan bergabung bersama saya di atas panggung. Bapak Arif Budiman ini, beliau adalah pemilik Kopi Kultur, sebuah kedai kopi yang menggunakan brand lokal untuk menyadarkan masyarakat akan kekayaan jenis kopi Indonesia. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong? Apa kabar Pak Arif? Mungkin Bapak tasnya bisa ditaruh di sini Pak, supaya sama. Oke. Kemudian saya akan panggil kembali Gideon Robi Navigula, vokalis, gitaris, dan juga pendiri band Navigula, dan juga direktur akarrumput.com, sebuah majalah online sosial lingkungan, serta konsultan media. Jadi biasanya seperti yang tadi kita lihat ya, nggak jauh-jauh dari lingkungan ya Rob ya. Oke, kasih reunian dulu ya. Dan juga menggabungkan musik sebagai alat untuk perubahan sosial. Thank you. Dan juga Robi ini desainer untuk permakultur bersertifikat yang mengajarkan pertanian organik. Wow, belajar di mana sih? Kemana aja Gilang tuh belajar ini ya ternyata ya? Oh, oke. Kemudian dia lebih banyak melihat kearifan lokal dan budaya pertanian Indonesia. Banyak sekali tamu-tamu yang akan hadir hari ini Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan satu-satu ya. Terus saya juga punya sebentar, perwakilan kita dari Nomad, boleh kemari ke atas panggung. Siapa yang mewakilkan? Bapak Komang kah? Boleh kasih tepuk tangannya buat Bapak Komang? Ya, Komang Sukarsana. Silakan untuk naik. Bapak Rudi, ada seorang pelukis kopi. Rudi Sri Handoko. Bapak Rudi Sri Handoko, seniman berbakat dan inovatif yang terinspirasi oleh budaya magis Bali untuk melukis menggunakan bubuk kopi ternyata ya Pak ya. Luar biasa sekali ya. Dan sudah menyelesaikan ratusan karya seni asli dan lukisannya banyak bernuansa kehidupan masyarakat kecil sebagai ekspresi dan kritik Rudi terhadap kondisi sosial. Nah untuk dapatin gradasi warna berbeda sesuai yang diharapkan, dia harus menggunakan beberapa jenis bubuk kopi yang berbeda. Gitu ya Pak ya. Oke, mic-nya udah dicek semuanya hidup ya. Oke, luar biasa ya, cuaca di luar panas, untungnya di dalam adem ya. Dalam sini lebih adem lagi. Mudah-mudahan begitu ya. Oke. Udah luntur Pak, gimana dong? Oke, kalau ngomongin masalah kopi ya, kan kita semua di sini kayaknya pecinta kopi kah? Kalau boleh tahu, siapa yang paling banyak minum kopi dalam sehari ini berapa gelas? Siapa? Bapak boleh tahu Bapak berapa minum kopinya dalam satu hari? 5 gelas. Oke. Jujurnya 11 ya Bu ya. Yang nggak pakai gelas mungkin sisanya Bu. Kalau Robi boleh tahu? 3 sampai 4. Oke. Kemudian kalau Bapak sendiri seorang barista? 4 gelas. Oke, Bapak masih menang. Kemudian kalau Bapak? 3 kali tapi tanpa gula. Wow, itu Bapak emang dari
dari Bapak mengenal kopi, apakah memang Bapak selalu tanpa gula? Nah, tadinya saya pakai gula. Oke. Waktu saya merokok saya pakai gula. Setelah berhenti merokok saya nggak suka pakai gula. Aneh, ya. Oke, mungkin terasa apa ya? Aneh sekarang. Setelah saya nggak merokok, begitu pakai kopi pakai gula aneh. Jadi Gitu. lebih suka pahitnya sekarang. Pahit ya? Oke. Hidup saya pahit soalnya. Kopinya udah pahit karena hidup saya manis, gitu Bapak, ya? Oke, berarti yang masih paling banyak minum kopi dalam sehari itu Pak Arif. Boleh kasih tepuk tangan nggak sih? Pak Arif, kalau boleh tahu ya, kenapa sih kok kopi itu menjadi hal yang rutin gitu? Kalau saya lihat 5 kali itu di pagi hari berapa? Sore berapa? Ya nggak tentu, tapi pokoknya hitung sih dari pagi sampai malam itu 5. Pakai gula tapi ya Pak ya? Bang. Ya pakai gula juga? Oke, rata-rata nggak pakai gula ya? Tinggal deh, langsung kopi, tinggal deh. Dikit gitu. Oke. Kalau lagi insaf, aduh kalau sehat nih ya. Gulanya semakin dikit. Tapi Bang, sebagai pencinta kopi sebenarnya enaknya kopi itu pakai gula atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya kopi itu buah, jadi tanpa gula tetap enak. Kalau cara olahnya benar. Cara ngolahnya kayak tadi Iya. 5 jam nunggunya, kapan minumnya gitu ya? Oke, berarti sebenarnya memang direkomendasikan untuk tidak pakai gula gitu ya? Tanpa gula. Oke, tapi Pak ini ya, Bapak sebagai seorang seniman gitu ya, harga kopi kan juga lumayan Pak. Kalau misalnya dipakai untuk ngelukis kan sayang juga gitu. Tapi lukisan saya harganya lumayan juga. Bapak ada? Oh iya benar. Jawabannya oke, gue suka Belo. Benar ya? Berarti kalau misalnya oke gini, saya mau menjual satu lukisan yang mahal gitu ya. Berarti Bapak juga akan pakai kopi yang harganya beda atau tetap sama? Nah, sama aja. Oke. Bedanya itu untuk warna gimana kita roastingnya lama. Jadi warnanya lebih gelap. Oke, berarti sebenarnya Bapak diam-diam adalah seorang barista juga ya? Maksudnya tahu kalau mau warna ini berarti kopinya diginiin dulu gitu. Bapak campur nggak sih kopinya agar warnanya misalnya Kebetulan saya deket sama yang punya pabrik kopi buku bola dunia. Oke. Dan saya belajar di situ. oh, Jadi ada pabriknya enak kita coba. tapi bukan berarti dapat harga spesial ya untuk ini. Spesial. Spesial harganya ya. Saya nggak minum ini kopinya mau pakai gambar gitu. Bapak bawa nggak sih salah satu contoh lukisannya kemari? Nggak ada bawa. Ini kopi Bali House tuh ya. Saya di besar ini kopi Bali House tuh saya. Oh iya iya iya. Yang iya. warna dua warna. Ya. Oh berarti nggak banyak warna ya lukisan Bapak ya? Monokrom satu warna. Oh satu warna. Yang tersulit itu Bapak pakai kopi apa? Jenis kopi apa? Tadi kan saya diceritain sama Komang, ternyata ada 4 jenis kopi. Arabica, apalagi Bang? Arabica, Arabica, Robusta, Robusta. Liberica, Excelsa, itu yang ada di Indonesia. Oke. 4. Ada 4 ya? 4. Itu dari pohon kopi yang sama kah? Jadi setiap kopi, jenis kopi itu memiliki daya tumbuh yang berbeda, cita rasa yang berbeda, tempat tumbuhnya juga berbeda. Tumbuhnya berbeda. Cuman yang lagi tren, Nah, kalau kita berbicara kopi di Indonesia itu Ya. adalah kopi Arabica sama Robusta. Hampir 70% produksi di Indonesia itu adalah Robusta. 30%-nya itu adalah Arabica. Dan Arabica ini itu ada dari barat sampai ujung timur Indonesia dan dikelompokkan lagi menjadi kopi specialty. Jadi setiap kopi itu memiliki cita rasa yang khas. Itu yang membedakan antara misalnya kopi Kintamani dengan kopi Toraja, Gayo, atau Mandeling, atau dengan kopi yang lainnya seperti Kejawa. oh gitu. Dari semua kopi apa sih yang paling favorit buat kamu, Robi? Yang selalu harus ada di rumah gitu. Kalau ke kafe pun mesennya kopi itu gitu. Saya suka kopi tubruk sih. Kopi tubruk. Ini kopi abis itu ditubruk. Iya. Ya saya maksudnya terbuka pada desain-desain ala Italia gitu. Cappuccino macchiato. Maksudnya tahu oh ini enaknya gini. Oh di situ cappuccino-nya enak, oh di situ latte-nya enak. Ya. Cuma kalau lidah saya selera pribadi sih saya suka kopi yang dibikin oleh nenek gitu. Karena saya juga petani kopi kan. Oh. Jadi gimana ya? Kopi yang ada rasa asapnya gitu karena di kampung kan dimakan pakai asap jadi khas gitu. Kalau sudah saya pulang kampung ke Sukuan minum kopinya di situ, itu udah kayak home, kayak rumah gitu. Jadi ya, walaupun saya kemana-mana
terbuka pada berbagai macam rasa kopi itu, tetap aja begitu pulang kampung mintanya yang cari gitu. kopi yang kita tanam, yang kita sangrai sendiri. Memang dibuat untuk rumah gitu. Mungkin ada cinta di situ. Tergantung siapa yang menyajikan juga kali ya Bi ya. Mungkin juga ya. Oke, ya udah. Saya nggak lihat sih kapan bikinnya, baru bangun udah. Wih, mantap sekali ya. Oke, mungkin ada beberapa di antara rekan-rekan yang hadir hari ini tahu banget atau mungkin sering mencicipi ya yang namanya kopi luwak. Orang kan bilang kopi luwak itu adalah kopi termahal saat ini. Katanya gitu ya Pak Arif ya. Itu paling mahal katanya. Tapi saya sempat baca satu artikel yang bilang kalau sekarang itu malah ada kopi gajah, Pak. Itu serius gitu ya. Berarti sekarang binatang-binatang mulai dilirik ya. Yang mana sih yang makan kayak gitu. Terus ditungguin pas dia buang kotoran gitu. Nih kopi gajah gimana Pak ceritanya? Ini sebetulnya yang penting untuk kita maknai ya. Ya. Ketika kopi ditarik ke pusaran industri, segala sesuatunya itu menjadi semu. Karena di gajah itu tidak ada nature makan kopi. Itu dideklar oleh Thailand. Ya. Hanya karena ingin mematahkan si luwak ini. Reputasi luwak. Tapi sama saja, luwak pun sekarang sudah menjadi perdebatan dunia karena luwaknya sudah ditangkap, dimasukkan kandang, dimaksa makan kopi. Padahal demi industri. Kopi luwak yang dimaksud barangkali sudah tidak jelas lagi. Karena siapa yang bisa membuktikan para peminum kopi bahwa kopi yang diminumnya itu betul-betul kopi luwak? Benar Pak. Jadi pemaknaannya itu ketika masuk ke industri itu sangat agak sulit untuk bisa dibedakan gitu ya. Benar. Karena kalau zaman dulu mungkin masih ya secara alami mereka makan biji kopi, kemudian mengeluarkannya sebagai kotoran gitu ya. Tapi sekarang udah kayak dipaksa gitu ya, diternakan lo makan ini gitu. Dan keluarnya sering berak darah gitu kan, dipaksa biji kopi. Karena keluar secara alami kan dia makan kopi itu sebagai snack kan, bukan makanan utama. Tapi karena tiap hari 2 kilo maksud jadi. Iya. Kasian jadinya. Kalau dari segi penyayang binatang saya agak kasihan gitu. Iya. Bener juga ya. Berarti bener ya Pak ya, kabar yang beredar kalau kopi luwak yang dibeli oleh beberapa turis itu sebagian adalah bukan kopi luwak gitu, karena pada dasarnya satu musang itu berapa sih bisa menghasilkan kopi gitu. Ya, artinya begini, siapa yang bisa membuktikan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya itu sebetulnya harus menjadi kesadaran kita ketika kita melihat konteks kopi luwak ini laku dan harganya mahal. Apakah kita mau ikut fake, berbohong, ya kan? Nah, di kopi kultur kita tidak menjual kopi luwak karena sudah menjadi perdebatan. Jadi kita juga tidak mau misalnya harus membuktikan benar nggak ini luwaknya. Iya. Jadi sikapnya kita ambil. Ya udah nggak usah aja mendingan gitu. Daripada lu tuduh gue, mending gue nggak deh, gitu ya. Ada kopi air. Kopi air. Kalau kopi cuma Robi yang minum kopi air. Jangan kalau kopi air fragmentasi dari air. Aduh males banget. Makanya cuma Robi yang minum kopi air. Ciri-cirinya ada sedikit menurun. Menurut apa kata Pak Arif deh. Dan hasilnya itu saya menjadi jago desainer grafis. Ada enzim ya soalnya ya. Terus kalau untuk melukis itu Pak ya, itu paling seneng pakai kopi itu yang gimana sih gitu? Itu memang pakai tangan yang ngelukisnya atau tetap pakai kuas atau gimana? Pakai kuas. Terus kopi nggak ngaruh, pakai kopi Arabica nggak ngaruh. Intinya kopi itu. Biasa pun kalau misalnya beli kayak di supermarket itu tinggal digunting, dituang, terus kita begitu prosesnya. Karena untuk mendapatkan warna yang agak gelap, itu ada proses pembakarannya harus agak lama dikit. Untuk kopinya terserah siapa. Nggak ada apa khusus gitu ya, kayak dikasih lem dulu, baru kita taburin kopi. Kalau di Nomad sendiri gitu, pengunjung-pengunjungnya. Jadi secara terus itu terjadi perubahan selera dari konsumen. Itu seperti tadi bahwa sebetulnya
dari satu jenis kopi itu kita bisa rubah menjadi 5 macam olahan. Itu ada yang namanya wet process, ada yang dry process. Yang wet process sendiri ada yang semi wash, ada yang full wash. Dan di sana ada fermentasi yang membedakan. Jadi beda fermentasi ini akan memberikan karakter yang berbeda, terutama pada tingkat keasamannya. Semakin lama kita melakukan fermentasi, maka tingkat keasamannya akan semakin tinggi. Nah, begitu juga dengan yang honey process. Jadi yang honey process itu biasanya karakter buahnya akan lebih muncul. Dan yang terakhir itu ada dry process, itu ada natural dan DP. Kalau yang natural itu ada yang diambil dari buah merah. Kalau yang DP itu biasanya kalau di dunia kopi itu biasanya kita yang diambil dari rajutan antara merah, kuning, hijau itu langsung dijemur. Dan itu biasanya yang marketnya paling rendah, umum. Oke, rakyat jelata gitu. Kelas-kelas kita. Harganya merakyat. Harganya merakyat. Berarti yang merah mahal. Yang merah biasanya harganya lebih mahal, jauh lebih mahal, 2 kali lipat. Lebih enak juga ya. Nah, di samping itu biasanya setiap karakter ini, setiap olahan ini, jadi memiliki segmen pasar yang berbeda pula. Ada yang senang seperti tadi tingkat roastingannya, itu ada yang light, medium, ada yang dark. Nah, tergantung. Jadi kopi itu tergantung selera. Semakin kompleks kita bisa menyediakan, maka selera orang semuanya akan bisa kita serap. Mantap sekali ya. Terus balik lagi ke Pak Arief. Pak Arief, sekarang kan ada banyak kopi-kopi yang sudah terregistrasi gitu ya. Ada yang sudah resmi, sudah diakui. Itu sekarang apakah memang sudah menjadi semacam permintaan ya? Harus itu, kalau nggak ada registrasinya orang nggak berani beli gitu. Kopi itu. Yang registrasi di apa ya? Resmi ada istilahnya dari BPOM kayak gitu-gitu sudah. Mungkin sebelumnya ada yang disebut geographic indicator. Waduh, apalagi itu Pak? Di Indonesia itu paling banyak yang mendapat sertifikat geographic indicator. Contohnya Bali Kintamani. Oke, sudah diakui gitu ya Pak? Diakui dan tidak akan ada Bali Kintamani yang lain. Gayo. Nah ini sebetulnya yang dimaksud geographic indicator di sana. Tapi kalau jika itu sudah menjadi brand, ya itu haknya masing-masing brand untuk meregistrasi produknya. Tapi yang lebih penting geographic indicator karena itu menyebutkan nama tempat, artinya akan memuliakan di mana tempat itu berada. Udah identik ya, Kintamani gitu ya. Oke, terus gini Pak, kita kan kalau misalnya sebagai yang suka kopi gitu ya, itu untuk memulai yang paling soft untuk pemula itu gimana Pak? Apa yang mesti diminum gitu? Jangan sampai dia salah minum terus jadi, aduh nggak berani deh, aku nggak berani ngopi deh, kok agak berdebar di sini gitu biasanya. Yang dia mulai itu harus apa? Sebenarnya tergantung referensinya. Oh gitu. Biasanya sebelumnya minum apa? Air keras Pak. Ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, biasanya air putih gitu, atau biasanya kayak emang nggak pernah ngopi gitu. Biasanya orang-orang yang bukan pengopi, mereka minum kopi-kopi seperti latte, cappuccino, karena dianggap kopinya tidak terlalu kuat. Itu susu dicampur kopi. Tapi kalau sudah menjadi penikmat, dia akan mampu merasakan karakter kopinya seperti yang tadi oleh Bli Komang sampaikan. Ya kan, sehingga akhirnya dia cocok misalnya dengan saya hanya bisa Bali Kintamani. Karena memang karakter Bali Kintamani dengan Flores, dengan Wamena, dengan Gayo itu berbeda, tergantung di mana mereka tumbuh. Ya, karakternya itu ada yang fruity. Serius Pak? Ada yang earthy. Dirasakan gitu ya? Berasa? Ada. Dan tadi kenapa misalnya disarankan meminum kopi tidak menggunakan gula? Karena kopi yang benar, yang dipetik hanya buah merah, itu memiliki kandungan glukosa. Artinya gulanya udah dibawa oleh kopinya sendiri. Sudah ada gitu ya, tapi kadarnya memang ya segitu gitu. Makanya jika itu diminum, dirasakannya setelahnya itu ada pahit gitu ya? sweet aftertaste-nya itu ada. Oke. Oh, seperti itu ya. Seru ya Pak ya. Terus Bapak, harga lukisan Bapak mulai melukis itu tahun berapa ya dari kopi? Melukis kopi? Iya. Eksperimen itu tahun 2002. Oke. Baru 2004
saya pamerkan. Jadi 2 tahun saya bereksperimen ini. Dengan berbagai lukisan-lukisan ya. Bukan, saya aslinya lukis. Oke. Lukis dari Iya, media minyak, akrilik. Macam-macam ya Pak mau memilih. Akhirnya kenapa macam-macam pernah Bapak ini ya pakai medianya gitu? Tetap sekarang saya tetap pakai minyak, karena dengan sendirinya saya punya kolektor. Dia peminat lukisan hitam putih saya, peminat lukisan kopi saya, itu ada akrilik. Akhirnya terbentuk dengan sendirinya. Gitu Jadi ya. di mana saya pengen lukis kopi, lukis aja. Tingkat kesulitannya itu apa Pak kalau ngelukis pakai kopi? Tingkat kesulitannya tinggi. Jadi gini, kalau kita ngelukis minyak, itu salah, itu bisa ditimpa. Tapi lukis kopi, salah, ditimpa, rusak, jadi hitam-hitam rusak. Harus sekali garis. Langsung jadi. Terus gimana dong Pak kalau misalnya lagi emang moodnya lagi emang harus nunggu mood berarti ya? Betul ya. Supaya nggak ya gitu. Ganti kanvas. Sering, Itu nggak bisa digosok ya Pak ya? nggak bisa, karena tebal. Dan sering lukisan sudah 90% saya sobek itu sering. Sobeknya kayak drama gitu Pak? Ya? Sobeknya kayak drama gitu ya? Sampai jadi Kalau beli lukisannya Iya. Haruni ini, Iya. kalau kopi habis, ya. bisa dikerok. Atau bisa dicelup ya Pak ya? Bisa dicelup gitu ya? Jadi kopi celup. Kopi celup jadinya rasa kanvas ya. Aduh, seru lagi. Boleh kasih tepuk tangan dong dulu buat tamu-tamu saya hari ini yang hadir di depan saya. Boleh ini Pak, biasanya pameran di mana yang selama ini Bapak lakukan untuk yang berbahan dasar kopi ini? Itu tiap hari dipajang di Kopi Bali House. Itu bukan milik Kopi Bali House. Jadi kalau mau dibeli boleh. Boleh, kita Gampang ya. Nanti kalau ada yang berminat mungkin bisa minta nomor teleponnya Bapak ya. Oke. Ya, kemudian balik ke Komang lagi. Komang menjadi barista ini sudah dari kapan? Emang karena suka sama kopi atau profesimu yang menyebabkan menjadi ahli kopi? Jadi sebetulnya saya petani kopi. Walah. Petani Tos kopi. dulu Pak Robi, tos dulu. Lokasinya di mana jauh kan? Lokasinya jauh ya? Jadi saya petani kopi dari Oke. Kintamani. Ya. Nah, setelah tamat sekolah saya balik lagi ke Kintamani karena biasanya orang desa tidak mau balik ke desa. Tapi Oke. saya berusaha balik ke desa karena memang desa ini memiliki potensi yang luar biasa dan jarang anak muda yang mau jadi petani. Luar Nah, biasa. jadi sehingga dari sana saya menjadi supplier kopi untuk gerai-gerai kopi di Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, jadi dari sana saya belajar teknik barista. Secara basically saya itu adalah sebenarnya lebih menguasai di farm, di kebun sampai cara ngolah. Oke. Ya, cuman teknik barista juga tahu sedikit-sedikit. Oh gitu. Tapi pengetahuan saya tentang kopi. Oh, itu kayak hobi yang dibayar gitu ya. Iya. Terus sekarang masih jalan itu peternakan? Peternakan masih jalan? Peternakan Kok peternakan sih? Apa? Luar maksudnya. Kopi. jadi Perikanan. kopi luwak sebetulnya luwak yang saya ambil karena saya jadi petani, saya memiliki kelompok dan subak. Kalau di petani luwak itu dianggap binatang. Oke. Jadi mereka biasanya bunuh. Waduh. Untuk melindungi itu binatang, saya mengharapkan dari anggota kelompok itu memungut. Jadi saya membelinya supaya mereka tidak membunuh binatang luwak. Di Kintamani itu luwak itu dulu ini ya berkeliaran Iya, bebas. masih sampai sekarang masih berkeliaran. Tetapi saya tidak menjual luwak yang kandang karena memang kita memaksakan mereka untuk memproduksi kopi demi semata-mata demi uang. Saya lebih misi saya itu adalah melindungi binatang ini dari perburuan. Itu intinya. Oh, jadi biarkan mereka bebas gitu ya. Jadi kalau ya, istilah mafia, Ya. ini sudah kartel, menguasai semua. Dari dulu kan benar loh Pak. Dari binatang. Sindikat dua. Sindikat kopi gitu ya. Oke, terus kalau misalnya Robi sendiri gitu kan sebagai seorang pendiri dari Navicula gitu kan, kopi itu kan identik dengan menghilangkan rasa ngantuk gitu Pak ya. Kalau orang juga susah dapetin ide, biasanya mereka ngopi gitu kan. Terus ya, karena ya udah kecanduan ya. Oke. Kalau udah pusing dikit, berarti kurang kopi. Kurang kopi. Udah otomatis kayak gitu. Ya. Begitu kena tapi kopi pusingnya kalau hilang kan ya? Pusingnya hilang, begitu kena kopi beneran pusingnya hilang. Sugesti aja sih. Ah. Pusing dikit, wah ini kurang kopi.
Nah, tapi so far masih dalam tahap Ya. apa-apa yang namanya kalau mengkonsumsi terlalu banyak kan jelek. Ya. Jadi kalau pas berguna. Oh gitu ya. Jadi itu memang cari pasnya aja, cari balance. Nah. Kalau udah terlalu banyak nih misalnya kayak campur udah berdebar gitu, itu udah kebanyakan kopi. Oh, itu bisa ya Pak Arif ya, gara-gara disebabkan sama kopi ya, yang berdebar. Ya sebetulnya kalau orang yang berpenyakit jantung itu tidak disarankan untuk minum kopi. Kalau kepengen ya dikit aja gitu ya. Ya, artinya ini, Tetap ini pengen. kembali juga kepada jenis kopi yang diminum. Oh, amannya apa tuh Pak? Karena kebanyakan yang di pasaran itu adalah kopi yang bukan kopi yang benar. Oh, maksudnya apa kopi yang tak bener itu gimana sih? Pengen tahu nih kita nih. Yang tidak jelas kopi yang benar itu kopi saset. Saya anti kopi saset. Kopi yang benar itu yang tidak dalam prosesnya seperti tadi diceritakan Bli Komang itu. Ya, Tapi kopi yang sudah dimainkan oleh industri itu kita tidak meyakini bahwa itu kopi yang benar karena sudah dicampur pengharum, ada. Oh, pengharum juga ya? rasa sehingga wangi kopinya bisa Dibuat-buat. sebulan. Tapi kalau kopi yang benar terbuka di udara yang bebas, mungkin beberapa jam baunya akan hilang, diurai oleh udara. Oh, jadi mesti ditutup ya? Caranya gampang, caranya membedakan sangat mudah sekali. Gimana Pak? Ya itu Ditaruh dulu, di udara buka. terbuka antara kopi yang Beneran? industri Dan kopi yang nggak bener. dengan yang asli yang punya Bli Komang aja tuh di sini. Iya, iya. 4 jam yang punya Bli Komang baunya udah berkurang. Yang satu lagi sampai bulan. ya masih ada sama baunya. Karena chemicalnya melekat itu. Nah bayangin kebanyakan dari kita meminum itu setiap hari. Setiap hari. Cuma karena praktis. Hanya karena praktis. Ya. Dan nggak ada selera juga sih. Jadi hanya orang berselera tertentu aja yang pakai. Ini kan tergantung nggak bisa. Kalau selera mau bagus. Aduh, gitu ya. Obrolannya makin seru nih Bapak Ibu ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Ibu juga mungkin atau Bapak ada yang mau ditanyakan Ibu? Sebenarnya saya mau tanya Mas Robi, kalau beli kopi Mas Aib itu di mana ya? Ini kopi itu. Kopinya Aib tadi loh, kopi Aib. Datang iya. Nunggu dia di Saya- toilet ya? Ada depan rumah gitu isi tulisan Canon. Oh itu foto kopi. Jadi kita nunggu pagi-pagi Pak Aib ke toilet gitu ya? Iru. Oke, aku serius nih nanya kopi kultur. Kalau kopi kultur kita bicara mengenai brand, kita bicara mengenai bedanya kopi hasil industri, kopi yang benar-benar organik. Itu gimana sih, apa prosesnya? Terus kenapa kopi kultur perlahan-lahan naik, bukan seperti industri yang cepat banyak Cepat hilangnya juga. kampanyekan besar-besaran untuk komoditi. Itu tadi pertanyaan buat Mas Said ya, mengenai branding ya. Nah, mengenai Mas Rudi ini kalau melukis pakai doa-doa nanya. Ya kan, supaya kopinya baunya enak itu kopi industri kan kalau begitu yang dipakai. Itu campurannya apa sih sebenarnya kok bisa bikin kopi lukisan yang begitu indah, itu satu. Dan doanya berapa malam? 40 hari atau 40 malam apa dan lain-lainnya. Itu pertanyaan bercanda, tapi yang pertama pengen dengar mengenai brand dulu. Sebenarnya saya menempatkan kopi kultur sebagai brand eksperimen. Artinya begini, barangkali ini juga penting untuk kita ketahui bersama mengenai status kopi di Indonesia sebagai komoditas Indonesia yang penting. Kita tidak belajar banyak terhadap sejarah bagaimana VOC berada di Indonesia beratus tahun, jauh-jauh dari Belanda, itu hanya karena ingin komoditas yang kita miliki, ya kan? Sampai hari ini pun hanya sedikit sekali pembelajaran teman-teman kita di Indonesia terhadap komoditas tersebut, termasuk kopi. Yang membedakan kopi kultur sebagai brand eksperimen tersebut, kita meriset dulu bagaimana posisi kopi Indonesia itu. Contohnya tahun 1890 sekian di New York, kopi Indonesia itu menempati harga yang paling mahal. Tapi saya ingin bertanya,
sebetulnya yang mendapatkan untung dari status termahal itu siapa? Orang Indonesia atau penjualnya? Ya, tapi kita dininabobokan oleh legenda-legenda tentang kopi Indonesia yang hebat, ya kan? Namun miskin akan upaya mengeksplorasinya menjadi produk yang bisa diolah sendiri dan berkualitas sehingga kita menjadi tuan rumah, ya kan? Sekarang ini kopi masih menjadi komoditas yang hanya mereka yang pandai mengolahnya yang memperoleh manfaat. Orang Indonesianya atau petaninya belum. Coba bayangkan bagaimana negara Italia yang tidak memiliki kopi, dia bisa mensuburkan industri mesin kopi, dan kopi-kopi yang diminum oleh orang Indonesia kebanyakan hari ini itu berasal dari sana. Istilah-istilahnya itu istilah sana yang justru dibuat karena mereka hanya memiliki sedikit kopi. Makanya tadi saya bilang itu susu dicampur kopi, jadilah cappuccino, jadilah latte. Kenapa dia menjual espresso? Karena dia hanya punya sedikit kopi, makanya jualnya sedikit-sedikit. Nah, bayangkan kita orang Indonesia memahami konteks pengetahuannya dulu tentang kopi, baru setelah itu bisnis deh yang benar dari kopi itu. Karena dari kopi itu ada lebih dari 5 bisnis yang bisa didapat. Dari mulai di kebun sampai di kedainya atau di kafenya itu ada 5 jenis bisnis. Pertama, ya itu silahkan, ini ya kan. Tapi kenapa misalnya saya mulai juga bekerja sama dengan Blikoma atau yang lain, itu disebabkan adanya kesadaran jika kita ingin memuliakan potensi kita yang besar ini, yang harus berkolaborasi, disebutnya rantai nilai, ya kan? Ada orang petani yang mulai menggeluti bagaimana menanam, memelihara dan memetik dengan benar. Lalu ada para pihak lain juga yang memang di sana harus ada. Kita bangun kesepahaman, nggak akan kemana-mana uangnya. Dokumen. Karena yang dilawan oleh kita kan mainstream itu industri dengan unlimited, ya kan? Dia bisa ngapain aja dengan kopi, termasuk memanipulasi. Kita tidak tahu kalau orang dekat kita di rumah atau kawan-kawan kita ada di wilayah manipulasi itu. Mereka menjadi pelanggannya, menjadi, ya kan? Disebabkan kita jauh dari referensi dan pengetahuan tentang kopi yang benar itu seperti apa. betul. Ada magisnya kopi. Magis itu karena pas kita lagi ada ide moodnya itu baru bisa tercipta. Terus untuk lukisan kopi, orang bisa melukis kopi itu basicnya dia harus menguasai cara melukis monokrom satu warna. Kalau dia nggak menguasai itu nggak akan jadi duanya. Terus untuk aroma juga lukisan saya tidak ada bau kopi karena ini nggak baunya. Kopi asli berarti. Kopi asli, ya. Lukisannya kopi asli yang dibikin otomatis. Mirip. Balik ya Pak ya. Pertanyaan kepada wis ngantek iki lek. Pertanyaan kepada Om Ayib dan Om Rudi. Ya. Kakek Rudi, kakak Rudi. Sengaja salah. Kepada Om Ayib. Kalau kita sekarang kan mainstream industri itu kan memang kopinya banyak beredar di mana-mana karena selain itu harganya murah. Sementara kopi yang benar itu memang harganya agak mahal di pasaran. Nah, dalam hal ini kadang-kadang kan kita mengalami masyarakat pasti memilih yang murah. Adakah sebuah cara tentang bagaimana kopi yang asli ini bisa harganya itu tidak terlalu mahal seperti sekarang? Ya, memang tidak bisa serta-merta kita memperbandingkan hanya disebabkan oleh perbedaan cara memperlakukan, ya kan? Nanti pada akhirnya harusnya menjadi pilihan. Artinya begini,
ketika pendidikan mengenai pengetahuan kopi ini akan semakin meluas, itu kesadarannya akan terbentuk sendiri. Karena kalau secara bisnis pasti Pak Komang setuju, nilai dasar kopi itu udah jelas, ya kan? Bahwa itu menjadi profitnya yang berbeda sehingga struktur harganya berbeda, itu kembali ke orang per orang, ya kan? Saya setuju hak untuk mendapatkan kopi yang baik dan benar itu adalah hak semua orang. Tetapi juga dari yang bersangkutan harus ada kemauan juga untuk belajar yang baik itu seperti apa, gitu. Sehingga kita akhirnya bisa mendukung program-program seperti yang Komang lakukan dan juga teman-teman lain yang lakukan di Bali ini. Karena tanpa dukungan nanti pasti akan sulit sekali untuk bisa ya menjadikan kopi kita ini berdaulat di negeri sendiri. Misalnya kayak gini, ini kan memang pasarnya memang ada. Kopi saset itu apakah seperti mie instan, Indomie. Sedangkan kopi yang benar itu adalah kayak kita bikin mie goreng itu, ini dari bahannya dari mie biasa, ini sayurnya sayur benar, ini dagingnya daging benar kita masak di rumah. Ya, nggak bisa disamain dong antara mie instan sama mie pokian gitu misalnya. Itu masalah selera. Jadi semakin bagus seleramu pasti akan memilih yang kopi yang bagus. Dan itu marketnya udah ada. Gitu. Ya. Harga menentukan rasa. Benar. Dan semakin sophisticated pasar, semakin terdidik pasar, dia akan memilih produk yang bagus dan sehat. Ya, di negaranya Michael Franti menjadi ambasador dari sebuah kopi organik. Nah, bayangkan bagaimana seorang seniman, tokoh, musisi itu rela menjadi ambasador untuk pendidikan yang baik, yang tidak terjadi di negara kita. Di negara kita bahkan sebaliknya, hanya disebabkan sang artis tidak memahami apa yang sedang diiklankan. Jadi bahaya sekali ketika kita tidak mengerti atau tidak memahami sebetulnya tentang pemahaman kopinya itu sendiri. Michael Franti itu hebat. Dia menjadi duta bagi kopi organik. Dan dia jadi tidak dibayar itu ya? Kalau dibayarnya pasti dibayar. Tapi itu adalah tujuannya hal yang mendasar. Jika kita menggunakan ikon yang menjadi simbol keras, hati-hati. Ya. Itu akan menjerumuskan orang jika legend lagi ya Pak ya? Betul. Nah, bayangkan sekarang Michael Franti syutingnya di Gayo. Walaupun kopinya dijualnya di luar. Itu yang mungkin juga penting bagaimana orang-orang seperti Robi, artis, tokoh-tokoh yang punya pengaruh itu mempunyai keberpihakan terhadap yang benar. Karena statusnya yang dipercaya itu. Jadi yang pertama terkait dengan takaran ya Pak ya. Jadi takaran itu tergantung ke individunya Pak, personal. Biasanya di sana kita mengelompokkan dulu. Kalau misalnya penikmat kopi itu normalnya itu 1:15. Ada yang 1:12. Itu sebetulnya rahasianya dagang Pak. Nah, rahasia dapur barista yang menentukan. Yang kedua yang kedua yang perlu kita pahami adalah jenis kopinya Pak. Jadi jenis kopi ini antara Robusta sama Arabica kan kadar kafeinnya berbeda. Kalau secara umum biasanya Arabica itu disarankan kurang lebih 4 cangkir pada umumnya. Kalau Robusta 2 cangkir karena komposisi kafeinnya itu double untuk Robusta. Berikutnya dari jenis kopi misalnya sesama Arabica. Kalau misalnya Kintamani itu kopinya rasa pahitnya atau bodinya tidak sampai sedang. Jadi itu bisa ditambahin. Kalau misalnya Gayo itu agak pahit atau bodinya tinggi. Nah, tergantung sekarang kopinya selera kita itu kopi yang mana. Itu. Nah, itu yang perlu ditambahkan lagi terkait dengan kopi sehat. Itu sebenarnya ada yang murah. Nah, kebetulan dari 5 olahan ini saya juga membuat produk yang bisa dijangkau oleh lingkungan di desa saya. Dulu mereka banyak meminum kopi instan, tetapi belakangan ini dengan bahan yang kita ambil dari bahan yang paling murah, itu kopi rajutan, itu sekilonya kurang lebih sekitar 70.000. Seperti Kilo udah dapat sekilo 70.000. Itu masih sangat terjangkau dan layak.
petani kita atau lingkungan masyarakat itu tahu bahwa untuk mendapatkan kopi yang unik tidak dengan harga yang tinggi. Karena kecenderungannya dulu awalnya kita selaku produsen kopi, biasanya kopi yang bagus kita jual, kopi yang jeleknya itu yang kita minum, sehingga kita yang jadi petani, kita memiliki produk unggul, tetapi kita tidak pernah mengetahui kopi yang enak itu seperti apa. Jadi saya selaku petani di sana, pemuda itu merubah mindset petani supaya kita harus minum yang enak dulu, yang tahu apa sih kopinya, supaya bisa ngomong, ya, gitu ya. Terima kasih. Waduh, berarti sekarang kalau mau cari kopi murah gampang ya, tinggal datang ke Pak Komang ya. Iya. Bisa. Bisa, nanti disebar kartu nama sini ya. Oke, satu pertanyaan tadi buat Pak Rudi ya. Tadi ada nanya buat Pak Rudi. Ya. 5 kali 5 meter melukisnya berapa lama gitu? Sebenarnya ukuran 1 kali 1 meter atau 5 kali 5 meter sama aja. Yang lama itu adalah idenya. Pembuatan lukisan kopi. Katakan 5 meter kali 5 meter itu harus full, harus selesai, nggak bisa potong. Tapi selesainya mungkin 20%, besoknya baru ditambahin lagi. Jadi langsung harus full. Untuk masalah lamanya nggak bisa ditentukan. Tergantung mood ya. Tergantung jumlah cangkir kopi. Ini dari tadi muter-muter ngomongin kopi ya. Yang jadi pertanyaan saya, selama ini hingga saat ini detik ini adakah pemerataan kesejahteraan untuk para petaninya? Kopi luwak yang di kafe-kafe dijual sampai 100.000, si petani ini menjual ke siapalah itu vendor-vendornya berapa gitu. Kesenjangan sosialnya ini yang ingin saya tahu sampai di mana. Apakah si petani ini menikmati hasil panen mereka, kemudian si pelukis yang menjual harga lukisannya ratusan juta, puluhan juta, apakah si petani ini tahu hasil kopi mereka ini dijadikan lukisan dengan harga sekian ratus juta? Yang saya tanyakan adalah sampai di mana kesejahteraan para petani kopi kita ini? Itu saja. Jadi kita kebetulan ada mengolah di 2 lokasi. Kalau di Bali itu ada di Singaraja di Gigit, mana itu kopi organik, dan kita pasarkan ke Australia, dan kita pasarkan untuk kedai-kedai kopi shop di Indonesia. Nah, bagaimana caranya kita? Saya selaku trader, selaku petani, untuk membuat fondasi bagus. Jadi sistem ini mesti berjalan. Jadi semua pihak itu harus untung. Nah, misalnya kita mengolah. Jadi sebelum mengolah, itu yang mengolah itu adalah kelompok kita. Untuk mendapatkan mengolah itu biasanya investor itu adalah dari kita sendiri, dari petani. Cuma kita sistemnya seperti koperasi. Kita pakai sahaman, misalnya 1 saham 10 juta. Jadi kita kumpulkan. Dan ketika mengolah, petani ini yang memiliki lahan, mereka kopinya kita beli dengan harga yang layak. Yang membeli adalah kita, yang mengolah adalah kita sendiri, dan kita mengolah itu kita tetap digaji. Dan kita jual ketika mendapatkan keuntungan, itu biasanya kita sudah ada posnya. Misalnya 10% itu harus masuk ke rokok, dan sisanya itu sesuai dengan saham. Jadi semuanya mendapatkan untung yang sama. Boleh kasih Saya tepuk tambahin tangan sejauh sedikit, ini. boleh? Boleh, Saya boleh. tambahin sedikit. Kami ketika menjalankan Kopi Kultur, salah satu landasan yang kami bangun itu adalah perdagangan berkeadilan atau fair trade. Jadi kalau saya tidak tahu source tempat kopi saya berasal, itu saya berbohong. Nah, saya terbuka soal itu. Dari mana source-nya? Contohnya salah satu kopi saya itu dari beliau ini. Jadi kalau ada praktik yang salah, beliau turut salah. Saya dijamin oleh beliau bahwa praktiknya ini benar. Ya kan? Nah, bayangkan bagaimana kesepahaman ini kita bangun menjadi kesepahaman kolektif. Tidak sepotong-sepotong. Ini penting. Sehingga kita bisa saling mengontrol. Ya kan? Jika ada praktik-praktik dari kita yang lalai dari apa yang kita janjikan, bisa ditegur. Dia ngomong bisa tegur saya.
Begitupun jika beli berbohong tentang kualitas produknya, saya bisa tegur. Nah, bayangkan kemitraan ini kita buat dengan beberapa petani kopi yang lain juga. Itu sebagai contoh untuk menjawab Sam tadi.